Jadi sekarang kita sudah ada di aplikasi QM for Windows. Jadi langkah yang pertama yang kita lakukan ketika kita masuk di aplikasi ini, yang pertama kita mengklik menu modul, kemudian kita pilih linear programming karena soal yang akan kita selesaikan di sini adalah soal program linear. Nah, setelah itu kita pilih menu untuk membuka lembar kerja baru. Nah, di sini terdapat title, jadi judul dari file kita. Misal saya kasih di sini tugas 3 variabel. Nah, di bawahnya terdapat number of constraint. Jadi number of constraint ini maksudnya adalah jumlah kendala pada soal tersebut. Nah, pada soal tersebut terdapat 3 kendala. Nah, di bawahnya terdapat number of variables. Jadi di soalnya juga terdapat 3 variables, yaitu lemari A, lemari B, dan lemari C. Di bawahnya lagi terdapat objektif, maksudnya apakah kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan soal tersebut. Jadi berhubung soalnya akan kita maksimumkan, jadi kita pilih maksimum. Setelah itu oke. Akan tertampil seperti ini. Jadi di sini X1-nya adalah lemari A, X2-nya adalah lemari B, dan X3-nya adalah lemari C. Di sini maksimum. Jadi kita akan menuliskan fungsi tujuannya di sini. Di bawahnya lagi ada constraint 1. Jadi constraint 1 itu merupakan kendala 1, di mana di situ adalah pertukangan. Jadi bukan pertukangan ya. Nah, selanjutnya constraint 2 ada pengecatan. Dan constraint 3 adalah penyelesaian. Nah, setelah itu kita masukkanlah nilai dari fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya adalah 10x1 ditambah 15x2 ditambah 12x3. Kemudian kita enter. Ini adalah fungsi tujuannya. Selanjutnya kita masuk di kendala pertama, yaitu pertukangan. Jadi di sini ada 3x1 ditambah 4x2 ditambah 3/2. Jadi 3 ditambah 1/2 itu hasilnya adalah 3,5. Cuman di sini dia tidak menerima simbol koma, jadi kita gunakan 3.5. Nah, di sampingnya itu apakah dia lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Karena soalnya meminta kurang dari, jadi kita pakai kurang dari 400. Nah, kita enter. Selanjutnya di kendala yang kedua, yaitu pengecatan, yaitu 2x ditambah 5x2 ditambah 1x3 kurang dari 360. Nah, kita enter. Dan yang ketiga, kendala yang ketiga yaitu penyelesaian, yaitu 1x1 ditambah 2x2 ditambah 1x3 kurang dari 250. Nah, setelah itu kita tekan yang lain. Nah, ini merupakan fungsi tujuan dan model matematikanya dari soal tersebut. Setelah itu kita tekan solve. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada x1-nya 0, x2-nya adalah 63,7. Jadi kita bulatkan 64. Jadi kita harus memproduksi lemari B itu sebanyak 64 dan X3-nya 41,4. Jadi kita bulatkan saja menjadi 41. Jadi lemari C harus kita produksi 41. Di sini select 1-nya habis, select 2-nya habis, dan select 3-nya menyisakan 81,1. Jadi maksud dari select ini adalah daya tampung sisa. Jadi di sini adalah sisanya. Nah, di baris yang paling terakhir ada optimal values. Jadi di sini adalah keuntungan maksimumnya. Nah, inilah sebenarnya yang akan kita gunakan. Nah, cuman apabila kita ingin melihat yang lainnya, kita bisa melihat misalnya range-nya. Nah, range-nya. Nah, di sini ada harganya. Jadi ini merupakan harganya. Di sini batas bawah. Di sini batas atas. Jadi ini semua batas. Ini batas atas harga. Ini batas bawah harga. Jadi misalnya kita ambil X1. X1-nya batas bawah harganya itu tidak ada, batas atas harganya itu ada sampai 10,0. Jadi kalau kita memasukkan harganya X1 adalah 11, maka solusinya akan berubah karena dia melewati dari batas. Nah, jadi bagaimana jika X2-nya? Nah, apabila X2-nya kita misal harganya 13,7 sampai 60, kita ambil misal 20, solusinya tidak akan berubah. Jadi solusinya tidak akan berubah. Nah, selain ini
kita lihat lagi di pertukangan. Jadi apabila kita tambah 1 pertukangan, maka kita akan mendapat keuntungan 3,3. Begitupun dengan pengecatan. Kita akan mendapatkan keuntungan 0,3. Nah, hal lain yang biasa kita perlukan ketika mengerjakan soal begini adalah iterasinya. Jadi kita dapat melihat iterasi di sini. Iterasinya begini. Nah, iterasi pertamanya yang menjadi basis variabelnya, basicnya, yaitu S1, S2, S3. Terus iterasi keduanya S1, X2, dan S3 yang menjadi basicnya. Dan iterasi yang ketiga yang menjadi basicnya adalah X3, X2, dan S3. Nah, ini hanya untuk mencari hal lain. Pada dasarnya yang kita perlukan adalah yang ini. Jadi untuk memaksimumkan, jika kita ingin mendapatkan keuntungan maksimum, maka kita perlu memproduksi lemari B sebanyak 63,7 atau 64. Kita bulatkan ya, dengan lemari C sebanyak 41,4. Jadi kita bulatkan menjadi 41. Dengan keuntungan maksimum yang kita peroleh adalah 1453. Sekian untuk soal kita kali ini.